Nah, untuk kelompok 7, Hilman sendiri boleh teman-teman kelompok Hilman persiapin ya. Sama yang ada OBS bisa di-record. Aldi atau Alif atau Salma ada nggak? Nggak punya ya kemauan. Punya ya. Kalau Aldi sama Salma? Oke, boleh ya. Salma sambil di-record bisa? Oke. Berarti Hilman tetap yang share screen ya. Oke, teman-teman kita mulai aja kelompok 1 sebenarnya materi 7 akan mulai presentasi. Salma udah siap ya di record? Udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ade yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Hilman Permana, Arif Rahman, Muhammad Aldi Nur Insan, dan Salma Usap akan mempresentasikan materi terkait binary tree, khususnya tentang extended binary tree. Ada beberapa submateri yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Terdapat 5 submateri, yaitu pengertian atau definisi dari extended binary tree tersebut, lalu ada rumus-rumusnya, sifat balance dan minimum path length, wedge path length, dan yang terakhir ada AVL method. Selanjutnya untuk yang pertama, pengertian dan rumus-rumus akan dijelaskan oleh rekan saya Salma Usap. Di sini ada pengertian extended binary tree, yaitu perluasan dari sebuah binary tree. Dilakukan dengan penambahan node baru pada subtree yang kosong, sehingga setiap node selalu mempunyai 2 anak. Nah, bisa dilihat di sini di yang tree sebelah kiri, ini kan dia node-nya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, si A ini dia udah punya 2 anak. Terus yang B, dia cuma punya 1 anak, yaitu D. Jadi kita tambahin anak lagi biar si anaknya itu 2, karena kan tadi extended binary tree itu selalu mempunyai 2 anak. Jadi kita bikin node baru, yaitu namanya P. Terus si D juga kan dia nggak punya anak, jadi dia ditambahin 2 node baru, yaitu Q sama R. Nah, yang C tadi udah punya 2 anak, jadi nggak usah ditambahin node baru. Terus yang E, dia cuma punya 1 anak. Jadi ditambahin node baru yang S,
yang G juga ditambahin 2 not baru VW, yang F juga TU kayak gitu. Jadi jadinya yang di sebelah kanan ini. Terus slide selanjutnya. Di sini ada perbedaan antara internal node dan external node. Kalau internal node itu node yang semula, jadi node yang tadi di tree sebelah kiri yang A sampai G. Nah, kalau external node itu node tambahan yang tadi P, Q, R, S sampai W itu external node. Terus internal node itu node non daun atau non leaf karena dia punya anak. Terus kalau yang external node itu node daun, jadi dia nggak punya anak. Nah, internal node selalu mempunyai 2 anak dan external node selalu tidak mempunyai anak. Terus slide selanjutnya. Nah, ini mungkin lebih jelasnya di Jamboardnya. Nah, di sini jumlah sisi atau garis itu jumlah semua node dikurang 1. Nah, di tree yang sebelah kiri ini kan si node-nya tuh A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada 7 kan totalnya. Nah, garisnya itu adalah total si node-nya 7 dikurangin 1. Jadi garisnya tuh ada 6. Bisa dihitung sendiri ada 6 garis di tree ini. Terus jumlah node eksternal itu adalah jumlah node internal ditambah 1. Nah, yang node internal itu kan yang 7 ini ya. Terus eksternal tuh yang PQ, RS, TU, VW itu bisa dihitung sendiri kalau jumlahnya itu 8. Jadi benar jumlah node eksternal itu jumlah node internal yang 7 ditambah 1 jadi 8. Terus ada internal path length yaitu jumlah total panjang jalur ke setiap internal node. Jadi ini tuh panjang jalur dari root ke node A, terus ke node B, ke node C, sampai ke node G, karena itu kan internal semua. Terus dihitungnya tuh berdasarkan kayak garisnya gitu. Kalau root ke node A itu kan 0 yang gak ada garisnya. Terus kayak root ke B itu 1 garis, root ke C juga 1 garis, ke D 2 garis, ke E 2 garis, ke F 2 garis, terus ke G 3 garis. Nah, itu dijumlahin totalnya 11. Terus kalau external path length itu jumlah total kepanjang jalur setiap node eksternal. Di sini berarti kan dari root ke P, dari root ke Q, dari root ke R, dan seterusnya sampai ke W. Di sini garisnya juga sama kayak tadi, dari root ke P2, dari root ke Q3, dari root ke VW itu 4 gitu. Jadi di total 25. Terus kalau misalnya kita udah ngitung kan tadi internal path length-nya itu 11. Jadi kalau nyari external path length itu bisa tinggal internal path length ditambah 2 kali jumlah internal node. Jadi kan tadi internal path length-nya 11 ditambah 2 kali 7 karena banyaknya jumlah internal node-nya itu 7. Jadi hasilnya 25 sama kayak yang tadi. Udah sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas terkait submateri yang ketiga, yaitu tentang sifat balance dan minimum path length, yang akan dijelaskan oleh Arif. Ya, terima kasih, Hilman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat balance dan minimum path length. Yang pertama, di sini perhatikan terdapat 3 gambar binary tree yang masing-masing mempunyai 7 node dan gambar-gambar yang berbeda. Kemudian jika dihitung internal dan external path length untuk setiapnya akan diperoleh seperti yang di bawah ini. Internal path length 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. 0 itu dari mana? 0 itu panjang tree panjang root si node pertama, 1 itu panjang root dari node kedua dan seterusnya. Kemudian untuk external path length 11 ditambah dalam kurung 2 dikali 7 sama dengan 25. Itu 11 itu merupakan internal path length itu sendiri. Kemudian ditambah 2 itu dari rumus dikali 7 itu banyaknya node, kemudian hasil 25. Dari ketiga tersebut ternyata diketahui bahwa yang dua merupakan hasil yang memiliki hasil yang paling minimum, karena yang dua semakin kecil path length maka akan semakin cepat
proses searching. Kemudian internal pet length, kemampuan internal searching pet length, semakin kecil si hasil yang didapat maka semakin cepat dan sukses pet length. Kemudian selanjutnya weight pet length. Konsep ini merupakan perluasan dari konsep pet length di mana setiap node mempunyai bobot yang berbeda. Jadi seperti yang pada gambar situ yang node 1 diisi dengan A, B, D, C dan seterusnya. Jadi misalnya A itu memiliki bobot 3, B itu 1, C 2, D 4, E 1. Bobot ditafsirkan sebagai frekuensi proses searching yang dilakukan terhadap node tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh yang keempat akan dijelaskan oleh Ardi tentang wedge pet length. Untuk slide ini kayaknya ini masih yang itu Arif kelanjutannya. Arif ya? Masih aku, Man? Oh iya boleh, Arif. Jadi diulang, maka untuk mencari weight pet length-nya itu seperti yang ada di PPT, sama dengan bobot node A dikali panjang jalur dari root ke A ditambah bobot node B dikali panjang dari root ke B dan seterusnya. Sama dengan 3 dikali 0, 3 itu banyaknya bobot dikali 0 panjangnya si root ditambah 1 panjang root banyaknya bobot si B dikali root si B dan seterusnya yang jadi hasilnya sama dengan 13. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tentang tree dengan isi bobot di dalamnya yang lebih detail akan dijelaskan oleh Andi. Oke, untuk selanjutnya ada tree dengan isi bobot di dalamnya. Terdapat 3 tree yang dimana masing-masing mempunyai 7 node. Dapat dilihat dari bentuknya, tree ke-1 dan ketiga itu memiliki sifat sama-sama perfectly balance atau bisa disebut seimbang sempurna. Terus dilihat juga yang tree kedua belum balance atau kurang. Kemudian untuk penghitungan weighted pet length berdasarkan isi dari bobot node di dalamnya, tree ke-1 itu untuk awalnya dihitung dari level dari tree-nya yaitu 0. 0 dikali 2 yaitu dikali dengan root pertamanya, terus ditambah level keduanya yaitu 1. Terus ada nilai 9 dan 6, maka dikali 9 tambah 6. Kemudian level keduanya ada 2, yaitu 2 dikali 17 tambah 11 ditambah 5 ditambah 1. Kemudian hasilnya yaitu 83. Dan seterusnya sampai dengan tree ketiga konsepnya sama. Boleh di next. Maka dapat disimpulkan bahwa seperti dilihat sebelumnya, tree pertama memiliki nilai besar dibandingkan dengan tree kedua. Maka dari itu bentuk yang lebih balance tidak menjamin bahwa nilai weighted pet length yang lebih kecil. Kemudian penafsiran pada aplikasi searching, jika probabilitas pencarian setiap node berbeda, maka tree yang terbaik performance-nya ialah tree yang mempunyai weighted pet length minimum. Saya kembalikan kepada Saudara Hilman. Nah, baik, untuk selanjutnya materi terakhir yaitu tentang metode AVL akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih metode AVL itu sendiri? Jadi metode AVL ini merupakan atau termasuk binary search tree atau binary tree yang digunakan untuk pencarian sebuah data pada sebuah database yang menyimpan data berbentuk integer ataupun karakter, string, dan sebagainya, yang dimana pada AVL metode ini digunakan sebuah faktor dalam penjelasan atau pencarian keseimbangannya. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, terdapat sebuah nilai di atas sebuah node-nya. Nah,
Nah, jadi ketika APL method ini memiliki faktor yang dikatakan binary tree seimbang ketika menghasilkan nilai 1, minus 1, atau 0. Nah, bagaimana nilai-nilai ini dihasilkan? Bisa kita hitung dengan rumus H dari subtree kiri dikurangi H dari subtree kanan. Kita ketahui bahwa H atau tinggi dari sebuah tree itu dihitung dari leaf node atau node paling dasar, paling terendah, ke node yang dituju. Misalkan kita ingin mencari tinggi dari node 9, maka tingginya itu dilihat dari node 11 sampai dari jalur node 11 yang paling bawah ke node 9, yaitu 2 jalur. Jadi tingginya itu 2. Nah, untuk tadi nilai faktor dari keseimbangan dari sebuah FPL method itu dihasilkan. Nah, ini nilai 1 misalkan di node 33, yaitu subtree kiri. Tinggi dari subtree kiri itu 2, 3 jalur ya, yang paling terendahnya dikurangi H atau tinggi dari subtree kanan, ada 2, sehingga dihasilkan nilai 1. Kita kasih contoh lagi di node 8. Nah, ini node 8 kan tidak memiliki subtree kiri ataupun kanan sama sekali, sehingga 0. Untuk node 9, subtree-nya yang sebelah kiri itu hanya 1, jadi 1 dikurangi subtree jalur yang kanan yaitu 2, sehingga dihasilkan minus 1. Nah, ketika tree tidak dikatakan balance itu akan menghasilkan nilai atau faktor di atas node itu 2, seperti ini. Nah, ini melebihi dari subtree tingkatan atau level sebelum terendah, kelebihannya itu 2 subtree, sehingga ini dikatakan merupakan tidak tree yang balance, sehingga tidak masuk pada APL method. Nah, untuk operasi-operasi yang diterapkan pada APL method ini ada 3, yaitu insertion, deletion, rotation, yang akan dijelaskan lebih detail pada visualisasi penyerupaan operasi tree di slide selanjutnya. Nah, untuk aplikasi dari tree ini terdapat 2 yang kami temukan, yaitu untuk indexing dari database yang besar dan juga searching di dalam database yang besar. Nah, untuk visualisasi data operasi pada AVL method ini akan lebih dijelaskan pada web ini. Nah, selanjutnya juga kami telah menemukan kode atau program terkait APL method ini yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya, Ardi. Oke, baik. Boleh di scrollman ke bawah, ke function main. Oke, kami mendapatkan source code dari sumber yang dimana untuk proses penginsertan node-nya itu secara statis dimulai dari angka 2, kemudian sampai dengan angka 8. Di sini pun kami menggunakan pre-order untuk ngeprintnya. Boleh di scroll ke atas dikit. Nah, di sini untuk print pre-ordernya itu dapat dilihat menggunakan function rekursif, yaitu menggunakan function, yaitu memanggil functionnya sendiri yang dimulai dari ngeprint dulu rootnya, kemudian root dari kiri dan root ke kanan sesuai dengan konsep dari AVL itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara garis besarnya. Boleh di running aja, Mas.
Untuk selanjutnya, saya akan mencoba run program APL method yang telah kami temukan, yang di-print atau akan menginputkan secara pre-order. Nah, di sini juga pada program telah dilakukan eksekusi atau operasi deletion, yaitu data yang bernilai 3. Nah, untuk visualisasi pada APL method ini akan lebih jelas dilakukan di web ini. Kita coba insert. Kita coba insert nilai seperti pada program, yaitu pertama nilai 2, lalu nilai 1. Nah, jadi APL method atau extended binary tree ini akan menginputkan data yang baru dengan mencari atau membandingkan dulu data yang diinputkan dengan data root atau data yang sebelumnya telah diinputkan. Nah, tadi di sini dibandingkan dulu dengan root. Nah, apabila data yang diinputkan lebih kecil dari root atau data yang sebelumnya, itu akan diinputkan atau dimasukkan ke bagian kiri dari root. Kita coba lagi input. Ini untuk pembandingannya. Nah, data yang besar dari root akan masuk ke sebelah kanan dari subtree. Menjadi setiap subtree yang dilewati oleh data yang diinputkan itu akan dibandingkan masing-masingnya apakah lebih besar atau lebih kecil, sehingga jadi penentu apakah data yang diinputkan itu masuk ke bagian subtree kiri atau kanan. Lalu ada nilai di atas node dari masing-masing, ada 3, 1, 2, 1, 1. Nah, ini merupakan yang tadi dijelaskan pada bagian wedge path length, yaitu bobot. Jadi bobot itu merupakan frekuensi di mana node itu banyak dibandingkan atau dilakukan proses searching dengan data atau nilai yang diinputkan. Sehingga bisa dilihat bahwa root itu lebih banyak atau bisa dibilang juga lebih banyak dikunjungi dibandingkan oleh operasi. Nah, tadi bahwa ada proses atau operasi rotation di APL method itu, jadi ketika subtree ini tidak seimbang, maka akan dilakukan rotation baik itu ke kiri ataupun ke kanan, sehingga membentuk tree yang seimbang atau balance. Nah, untuk bisa kita bandingkan dengan output yang tadi pada program, bahwa program itu mengoutputkan dengan cara atau mentransversal dengan cara pre-order, yaitu di mana kita tahu bahwa pre-order itu suatu proses pengunjungan dari setiap node dengan diawali pada root dari tree tersebut, lalu ke subtree-nya masing-masing. Bisa kita bandingkan, jadi outputnya ini dari pre-order yaitu 4, jadi prosesnya mengunjungi dulu 4, lalu kedua 1, 3,
7, 5, dan 8. Jadi itu merupakan proses transversal pre-order. Baik, cukup dari submateri dari APL method ini juga merupakan penutup dari presentasi terkait materi extended binary tree. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya di raise hand saja atau langsung menghidupkan mic. Ya, sambil mancing ya, mancing pertanyaan yang lain. Terdengar, Hilman, suara saya? Terdengar, Pak? Halo? Oke. Hilman, karena barusan saya mendengar APL yang disebut ya, mohon diungkap kembali sebetulnya proses balancing dengan metode APL itu mekanismenya seperti apa. Karena yang tadi saya dengar dengan istilah pre-order sebenarnya tidak pengarisan. APL ini kita bicaranya adalah bagaimana menyeimbangkan antara satu kiri dengan kanan, di mana ketinggiannya tidak berbeda lebih dari satu antara satu dan kanan gitu ya. Mau ditegaskan dengan pemahaman di kelompok ini. Silakan. Maaf, Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Ya, saya lebih mengkonfirmasi mekanisme metode APL-nya. Jadi bagaimana APL itu diterapkan, kemudian tadi ada terungkapkan pakai pre-order kan gitu ya. Yang saya tahu sih tidak harus pre-order. Silakan dipertegaskan pemahamannya. Ya, Pak, baik, Pak. Kalau sepemahaman kami itu untuk APL method, jadi APL method itu merupakan binary search tree atau binary tree yang digunakan untuk searching. Nah, yang mengandung faktor untuk penyeimbangan. Jadi ketika dihasilkan seperti ini, Pak, pada tree ini ada faktor di atas sebuah node, yaitu ketika binary tree itu disebut seimbang ketika dihasilkan faktor 1, minus 1, atau 0. Nah, bagaimana cara menghasilkan faktor itu? Yaitu dengan cara subtree dari sebuah node yang akan hitung faktornya, yaitu subtree sebelah kiri, dikurangi subtree sebelah kanan. Nah, misalkan height dari subtree sebelah kiri dikurangi height dari subtree sebelah kanan. Misalkan ketika node 33 itu dicek apakah seimbang atau tidak, maka akan dihitung height dari subtree sebelah kirinya, yaitu jalur dari 11,219, yaitu 3, height-nya dihasilkan 3, lalu dikurangi height yang sebelah kanan, yaitu jalur dari 61,53, yaitu 2, sehingga dihasilkan faktor 1, yang mana itu berarti seimbang. Lalu juga dari setiap node-nya dihasilkan minus 1, 0, itu akan menghasilkan binary tree seimbang. Nah, jika dihasilkan 2 seperti contoh di ini, pada gambar yang kedua, dihasilkan nilai 2 dari faktor di atas node, itu diartikan tidak seimbang binary tree-nya. Mungkin itu ya, Pak. Setelah kita sudah seimbang, kan selanjutnya diseimbangkan ya. Ya, Pak. Nah, mekanisme menyeimbangkannya bagaimana? Nah, untuk mekanismenya itu, Pak, ada operasi rotation, yaitu left rotation, right rotation, sama left right and right left rotation. Jadi kami mengambil dari referensi pada web ini. Nah, jika tidak seimbang akan di rotasi dengan melihat dulu atau membandingkan node yang di atasnya.
Ya, mungkin bisa diterapkan dengan contoh yang tadi Hilman tampilkan. Itu kan ada 2 ya tadi ya. Kalau 2 berarti kan kita akan lakukan rotasi ke arah kiri ya. Kiri. Seperti itu Pak tadi. Jadi ketika nol di atas dan subtree yang diinputkan tidak tidak seimbang mungkin ya, akan dilakukan rotasi. Kita coba lagi inputkan nilainya. Yang ini masih seimbang kan menurut APL? Ya. Kalau lihat dari gambar yang masih ya. Mungkin dicoba itu ya Pak, dilebihkan 2 node di bawahnya ya Pak. Ya, silakan. Nah, jadi untuk tadi nilai 11 jadi masih bisa dirotasi di bagian subtree-nya ya. Jadi belum merubah root. Kita tambah lagi. Masih belum merubah. Nah, tadi untuk data yang terakhir yaitu 14, karena melebihi sekali subtree yang bagian kanan dari sebuah tree, maka root-nya akan berganti dengan operasi yang tadi yaitu rotasi. Oke. Ya, yang barusan yang melibatkan root itu kita sebut biasanya restrukturisasi tree ya. Unbalancing lagi karena root-nya sudah ikut berubah. Nah, kemudian ya bagus sih ini ada animasinya, tapi mohon ya algoritma yang dipahami ya. Jangan sampai ini sudah jadi ada caranya merotasi, tapi pas dimintakan dengan kondisi thought Anda jadi nggak bisa ya lihat algoritmanya supaya Anda bisa melakukan dengan benar. Oke, sip. Terima kasih. Silakan lanjut pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Baik, mungkin akan silakan dulu satu persatu penanya. Untuk Ropi, silakan ajukan pertanyaannya. Boleh izin bertanya.
Untuk tadi itu ada rumus, dan 2 kali 7 itu dapatnya dari mana ya? Dari 2 kali 7 itu bisa perkaliannya itu 2 kali 7. Makanya itu. Yang bagian ini, Rofi. Ya itu. Kenapa harus 2 kali 7? Baik, mungkin boleh dijelaskan untuk yang menjelaskan bagian ini dari Saudara Alif. Sebentar. Izin menjawab, jadi tadi Arif lagi ada halangan. Kalau external pet length kayak yang udah dijelasin tadi di rumus-rumus sebelumnya, mungkin kan bisa bukain yang slide sebelumnya. Sebelumnya lagi, yang rumus-rumus. Nah, yang ini yang rumus paling bawah, itu kan external pet length sama dengan internal pet length ditambah 2 kali jumlah internal node. Nah, tadi itu 2 dikali 7 karena jumlah internal node-nya yang tree tadi itu ada 7, jadi 2 kali 7 ditambah internal pet length. Mungkin bisa ke halaman yang tadi, Man. Nah, ini kan si node-nya ini yang tree 1 ada 7, yang tree 2 juga ada 7, yang tree 3 juga ada 7. Jadi 2 dikali si jumlah internal node-nya itu 7 gitu. Sekian dari saya. Sudah dipaham? Oh iya, baik. Tadi kelewat itu. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Baik, dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika dirasa cukup, maka akan kami tutup saja presentasi hari ini terkait Extended Binary Tree. Terima kasih sebelumnya untuk atas perhatiannya, juga terima kasih untuk Bapak Ade atas masukan dan sarannya. Maaf jika ada penjelasan yang masih kurang dan kurang lengkap dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, masih cukup satu lagi mungkin ya, satu kelompok boleh. Izin stop screen, Pak. Baik, untuk teman-teman kelompok 8, tinggal kelompok 8 sama 9, Pak.
maksudnya dari materinya Pak, untuk materi kelompok materi 8 sama 9. Ya, oke. Sebelum masuk ke file 8 dan 9, mungkin kita harus konsum dulu dari materi-materi yang minggu lalu. Mungkin ada yang mau dipertegas pemahamannya sebelum masuk ke materi lain.